Shalom, selamat datang di acara Wisuda Magister dan Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Ngabang. Program studi Teologi dan Pendidikan Kristen yang dilaksanakan secara daring. Ngabang 15 Agustus tahun 2020. Acara diawali dengan prosesi akademika. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Senat terbuka. Wisuda. Program Magister Pendidikan. Program Studi Pendidikan Kristen. Program Sarjana Teologi Kependetaan. Program Sarjana Pendidikan. Program Studi Pendidikan Kristen. Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Ngabang. Pada hari ini, tanggal 15 Agustus tahun 2020, siap memasuki ruangan. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sidang Senat terbuka wisuda. 1. Program Magister Pendidikan. Program Studi Pendidikan Kristen. 2. Program Sarjana Teologi Kependetaan. 3. Program Sarjana Pendidikan. Program Studi Pendidikan Kristen. Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Ngabang. Pada hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2020. Dengan menyebut demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya nyatakan dibuka. Menyanyikan lagu NKB nomor 3, Terpujilah Allah.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melandasi acara wisuda pada hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, oleh karena pada hari ini Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Setia Ngabang melaksanakan wisuda magister dan sarjana program studi teologi dan pendidikan Kristen. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau mau menguasai acara demi acara, memberkati acara demi acara, hingga berakhirnya, sehingga kami semua yang hadir pada saat ini, kami menikmati kasih tuntunan daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, acara wisuda pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hadirin disilahkan duduk. Orasi oleh Pendeta Dr. Matius Mangentang, Magister Teologi.
Salam semuanya. Hari ini adalah hari yang penuh bahagia dan penuh sukacita, khususnya bagi para wisudawan dan wisudawati. Tetapi saya juga merasakan bahwa tidak hanya bagi para wisudawan wisudawati hari ini merasakan bahagia dan sukacita, tapi juga kepada para pengurus yayasan, pembina, dan pengawas. Terlebih juga pasti lebih bahagia lagi juga, yaitu para orang tua yang hari ini anak-anak mereka akan diwisudakan, bahkan diutus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, melengkapi kebahagiaan dan sukacita kita, saya akan mendasarkan seluruh acara kita hari ini di atas dasar firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16, demikian bagian dari firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara sekalian, tema yang saya berikan yaitu perbuatan baik memuliakan Bapa sorgawi. Saudara sekalian, suatu hari ada seorang pria tua buta yang sering duduk sambil mengemis di sebuah jembatan di salah satu kota di Italia. Pria tua yang buta ini juga mempunyai satu biola tua yang dia mainkan sambil menunggu orang berbelas kasih untuk memberi. Pada saat dia terus memainkan biolanya, ternyata ada seorang pria muda yang terus memperhatikan dia. Dari kejauhan, pria muda yang berjubah panjang ini memperhatikan sang pria tua yang buta memainkan biolanya. Tetapi setiap orang yang lewat, tidak ada satupun yang berhenti untuk memberikan sedekah. Ketika sang pria muda berjubah panjang ini memperhatikan bahwa tidak ada satupun yang berbelas kasih memberikan uangnya kepada pengemis tua dengan biola tuanya ini yang buta ini, maka dia menghampiri sang pria tua buta dan pengemis ini dan berkata kepadanya, "Bapak, bisakah Bapak pinjamkan biola Bapak untuk saya mainkan sebentar?" Tapi ternyata sang pria tua ini tidak memberikan biolanya dan berkata kepada sang pria muda berjubah panjang itu, "Inilah harta satu-satunya yang aku punya. Aku khawatir jika aku memberikan kepadamu karena aku buta, engkau akan membawanya kabur dan hilanglah hartaku yang satu-satunya ini." Pria muda berjubah panjang ini membujuknya terus-menerus supaya memberikannya untuk memainkannya, dan berkata kepada pria tua buta sang pengemis, "Aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana bermain biola yang baik dan benar." Terus menerus sang pria muda berjubah panjang ini membujuk sang pria tua buta. Tetapi akhirnya sang pria muda berjubah panjang ini berkata kepada sang pria tua yang buta sang pengemis, "Kalau begitu, berikanlah biolamu satu lagu saja." Akhirnya sang pria buta pengemis ini memberikan biolanya itu dan berkata, "Cukup satu lagu saja." Kemudian ambillah biola sang pria tua buta ini oleh sang pria berjubah panjang. Sudah ambil biolanya dan berbisik kepada sang pria tua, sang pengemis ini, dan berkata, "Perhatikan baik-baik bagaimana memainkan biola yang baik dan benar. Tidak hanya memainkannya, tapi harus dimainkan dari hati yang penuh dan perasaan yang penuh penghayatan."
Ketika sang pria muda berjubah panjang memainkan biola dari pria tua dan miskin dan pengemis ini, semua orang mendengar berhenti. Semua orang yang lewat jembatan itu berhenti dan mendengarkan sang pria muda berjubah panjang memainkan biolanya begitu sahdu, begitu indah, begitu manis, sehingga semua yang lewat berhenti memperhatikan. Selesai lagu pertama, pengunjung yang hadir pun meminta lagu yang kedua, lagu ketiga, dan yang bisa penuh. Tidak hanya mereka berhenti mendengar lagu dan pemain biola yang begitu indah dan sahdu ini, tapi juga memberi sehingga kaleng kosong yang jelek sang pengemis punya penuh uang, dan uang itu tidak hanya receh-recehan, tetapi juga lembaran $10, $20, $50, dan $100. Sesudah selesai memainkan biola, Bapak tepuk tangan yang mulia, dan ada sang pria muda yang berjubah panjang ini mengembalikan biolanya ke sang pengemis tua yang miskin itu dan berkata, "Hai Bapak tua, ambil uangmu sudah penuh, pulang ke rumah, cukur rambut, cukur jenggot, mandi, dan uang itu kalau bis perlu beli baju baru, kalau kau perlu pakai sepatu baru dan jubah baru, dan pulang di tempat ini kau mainkan biolamu, tidak hanya bunyi, tapi keluar dari ketulusan hati, keluar dari kemurnian hatimu, bukan untuk meminta dan meminta belas kasih orang lain, tapi kau datang di sini untuk menghibur, membahagiakan setiap orang yang lalu mendengarkan lagumu dan biolamu dengan indah." Saudara sekalian, tema yang saya beri kepada firman Tuhan melandasi wisuda kita hari ini yaitu perbuatan yang baik memuliakan Bapa di sorga. Saudara, perbuatan yang baik yang memuliakan Bapa di sorga, yang pertama yang saya lihat adalah perbuatan baik itu adalah kata-kata kita yang benar, kata-kata kita yang jujur, kata-kata kita yang membangun, menasihati, dan menghibur orang lain, dan tidak hanya kata-kata indah yang keluar dari bibir mulut kita dalam kejujuran, kemurnian hati kita, tetapi lebih daripada itu, bahwa sinkron, sejajar, selaras apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, dan apa yang kita ucapkan, katakan itu sama dengan apa yang kita lakukan, kita perbuat. Sehingga melalui perbuatan kita yang sinkron kata-kata kita, sinkron pikiran kita, orang percaya, orang yakin, dan orang menerimanya sebagai kebenaran. Tahukah saudara, siapakah pria muda yang berjubah panjang ini? Pria muda yang berjubah panjang, yang memainkan biola tua di tangan pria pengemis tua tadi. Biola yang sama di tangan pria muda berjubah panjang tadi, yang menghibur orang yang setiap lewat sehingga berhenti dan mendengarkan, karena biola dan pujian itu luar biasa indahnya. Siapakah dia? Pria muda berjubah panjang ini, dia adalah Nicholas Paganini. Paganini adalah seorang ahli biola terbaik yang pernah dimiliki dunia ini. Dasar pria buta tua yang pengemis ini tidak tahu siapakah ini.
Nah, saudara, seperti sang pagan ini mengajarkan yang baik, yang benar kepada si pria buta tua, sang pengemis itu. Demikian juga seharusnya saudara-saudara yang diwisudahkan hari ini, dan kepada kita semua yang hadir dalam wisuda ini dan mendengarkan firman ini, adalah yang saya mau katakan adalah bahwa kalian sudah dipenuhi firman, diajar firman selama 4 tahun tadi. Berarti otak kalian, hati kalian sudah penuh dengan firman. Yang perlu diuji, yang perlu dilihat dan dengar orang lain adalah bagaimana kata-kata kalian sinkron dan apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian perbuat, sehingga kata-kata sejajar dan sama dengan apa yang kita lakukan. Pagan ini menasihati pria tua ini dan berkata, tidak hanya membunyikan, memetik biola ini, tapi juga harus keluar dari hati yang jujur, hati yang tulus, untuk menghibur orang lain. Para wisudawan, wisudawati yang hari ini ditamatkan dan sekaligus diutus, saya minta kalian dalam posisi pertama untuk memuliakan Tuhan melalui perbuatan kalian, yaitu sinkronkan apa yang sudah kalian pelajari dengan apa yang kalian katakan dan apa yang kalian lakukan. Sama, sehingga orang mendengar kalian sama yang apa yang kalian lakukan, orang berkata, orang ini baik, orang ini baik. Sehingga Bapa kita dipermuliakan karena percaya kepada apa yang kalian katakan, apa yang kalian lakukan. Itulah yang disebut integritas. Perbuatan yang baik dan memuliakan Tuhan Bapa di sorga. Kalau integritas kita, kejujuran hidup kita, keutuhan hidup kita sama apa di pikiran, apa kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Yang kedua, perbuatan baik yang memuliakan Tuhan adalah perbuatan yang memberi arah, memberi tujuan, dan memberi jalan bagi orang yang mendengar perkataan kita, yang mendengar apa yang kita khotbahkan. Kepada para wisudawan, kalian diutus untuk pergi, untuk memberitakan kebaikan Tuhan, sehingga memberi tujuan, memberi arah, dan memberi jalan yang benar. Itulah sebabnya hendaklah terangmu bercahaya di semua orang yang melihatnya, sehingga oleh perbuatanmu Tuhan Bapa di sorga dipermuliakan. Ketika pagan ini mengajar bagaimana memainkan biola yang benar dan baik, seluruh orang yang mendengar berhenti, sehingga sang pria tua dan pengemis tua ini betul-betul pulang ke rumahnya. Dia mandi, dicukur rambutnya, dicukur kumisnya, dicukur jenggotnya, dia beli baju, dia beli sepatu, dia beli jubah. Keesokan harinya, dia kembali di pinggir dan di sudut jembatan itu dan memainkan biolanya. Dan betul, setiap orang lewat mendengar, berhenti karena mereka terhibur, karena mereka mendapatkan sesuatu yang indah, dan akhirnya mereka juga memberi. Apakah saudara sang pengemis Tuhan ini
tidak lagi dikenal masyarakat di jembatan tua itu yang ada di salah satu kota di Italia itu sebagai pengemis tua. Seluruh antero Italia, sang pengemis tua di jembatan ini, berdiri di jembatan selalu memainkan biola tuanya. Dalam berubah namanya tak tercatat namanya sebagai seniman jalanan yang indah. Saudara sekalian para wisudawan, 4 tahun lamanya kalian dididik. Dan isi tabung hati kalian, tabung pikir dengan firman. Sekarang saatnya kalian diutus pergi dengan satu tujuan, kata-kata kalian dan perbuatan kalian membuat orang di dekatmu dan membuat orang yang mendengar engkau menemukan jalan yang benar, menemukan arah yang benar, dan menemukan tujuan hidupnya yang benar. Ketika orang-orang di sekitarmu dan orang yang mendengar khotbahmu dan mendengar kata-katamu menemukan jalan, menemukan arah, dan menemukan tujuan hidupnya yang berakhir di surga, maka Bapamu di surga dipermuliakan. Yang ketiga, perbuatan yang baik dan memuliakan Tuhan dan memuliakan Bapa di surga adalah perbuatan yang membuat orang yang di dekatmu bahagia, yang membuat orang yang mendengar kata-katamu dan perbuatanmu itu bahagia. Dan tidak hanya bahagia di dunia sementara ini, tapi yang bahagia bahkan bersuka cita sampai ke dalam kekekalan keabadian. Mengapa? Karena sudah menemukan tujuan hidupnya, arah hidupnya, dan akhir hidupnya yang penuh bahagia karena telah menemukan Tuhannya dan juru selamatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya dan tujuan sekolah ini mendidik kalian hanya satu, supaya menemukan kebenaran yang sejati, jalan yang sejati, dan hidup yang sejati, yaitu hanya dalam Yesus Kristus yang penuh janji itu, dan yang percaya kepada janji itu adalah janji yang penuh kebahagiaan. Sehingga bahagia di dunia dan penuh sukacita di dunia, karena nanti juga di surga penuh bahagia, penuh sukacita, karena telah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai sang juru selamatnya. Dan kalau ditamatkan di hari ini dan diutus hari ini, masa tujuan supaya melalui perkataanmu, melalui kehidupanmu, melalui perbuatanmu, melalui khotbahmu dan pelayananmu, orang sekitarmu dan orang mendengarkan kesaksianmu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah berita yang maha baik, itulah berita yang maha benar, itulah berita maha bahagia yang membangkitkan seorang manusia tidak hanya di sementara ini, tapi juga di dunia akan datang kekekalan keabadian bersama Tuhan di surga. Selamat wisuda, selamat membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar yang benar, bahwa kebenaran, kebahagiaan sejati itu hanya dalam Yesus Kristus. Beritakanlah Injil dan buatlah orang sekitarmu dapat mendengar kesaksianmu, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai Juru Selamatnya. Dan bukan saja Bapamu dipermuliakan di surga, tapi orang di dekatmu bahagia, sukacita, dan penuh dengan kesejahteraan. Selamat melayani, memberitakan Injil, karena hanya Kristus saja satu-satunya yang membuat orang bahagia sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kepada-Mu Bapa Surgawi, materaikanlah firman-Mu yang singkat ini
Supaya setiap yang mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus menemukan kebahagiaan yang sejati, menemukan arah tujuan hidup yang benar, membawa sukacita di dalam hatinya. Berkati para wisudawan, berkati para dosen dan staf, berkati para pengurus yayasan, dan berkati orang tua. So, kami semua yang hadir dan mendengarkan firman ini menjadi orang-orang pelaku-pelaku firman, dan sinkron kata kami dan perbuatan kami, sehingga orang melihat perkataan kami dan perbuatan kami memuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Surat Keputusan nomor 056/Kep/Wisuda /Setia strip KB /8 Romawi /2020 tentang pengukuhan mahasiswa lulusan magister dan sarjana Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar Ngabang tahun akademik 2019/2020. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar Ngabang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1. Mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dikukuhkan sebagai magister dan sarjana pada program studi teologi dan pendidikan Kristen. Kedua, kepada lulusan magister dan sarjana diberi gelar sesuai dengan program studi dan jenjang pendidikan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 15 Agustus 2020. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar Ngabang, Pendeta Dr. Paulina Song. Program Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kristen. Agus Rahmat Waru, judul tesis, hubungan antara persepsi siswa terhadap kepribadian guru pendidikan agama Kristen dengan motivasi belajar pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 6 Jelimpo. IPK 3,70. Predikat sangat memuaskan. Amiruddin, judul tesis, pentingnya guru PAK dalam memberikan motivasi belajar kepada peserta didik di SMA Negeri 3 Ngabang, Kabupaten Landak. IPK 3,30. Predikat memuaskan. Beni, judul tesis, pengaruh kinerja kepala sekolah dalam mengimplementasikan PAK untuk meningkatkan kerohanian naradidik di SMA Kristen Bina Setia Indonesia. IPK 3,50. Predikat sangat memuaskan. Elkiana Depi, judul tesis, pentingnya didikan guru pendidikan agama Kristen
dalam menanamkan nilai moral bagi peserta didik di SMP Arastamar Ngabang. IPK 3,20. Predikat memuaskan. Isai Saban. Judul tesis: pentingnya penanaman karakter peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 23 Simpang Hulu yang berkualitas. IPK 3,20. Predikat memuaskan. Junaidin Aisun. Judul tesis: pentingnya strategi guru PAK dalam menangani peserta didik yang kurang mampu di Sekolah Dasar Negeri 02 Sekendal. IPK 3,50. Predikat sangat memuaskan. Mas Rianto. Judul tesis: pentingnya guru PAK dalam meningkatkan minat membaca bagi peserta didik di SDN 06 Tanjung Balai. IPK 3,20. Predikat memuaskan. Paulina Kamaleng. Judul tesis: pengaruh guru pendidikan agama Kristen dan upaya guru mempersiapkan materi pelajaran terhadap peningkatan minat belajar peserta didik di Sekolah Menengah Atas Kristen Arastamar Ngabang. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Yavanes Novalina. Judul tesis: pengaruh penggunaan model pembelajaran terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAK di SMP GPPIK Jelimpo. IPK 3,20. Predikat memuaskan. Program Sarjana Teologi. Ardianto Tamo Ama. Judul skripsi: peranan gembala dalam pertumbuhan iman jemaat di GPPIK Immanuel Perwandalam. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Boni. Judul skripsi: pentingnya peran aktif gembala dalam meningkatkan kedewasaan iman di GPPIK Betel Ambarang. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Heri. Judul skripsi: implikasi teologi predestinasi dan kehendak bebas bagi kehidupan orang percaya. IPK 2,70. Predikat cukup memuaskan. Kristianus Mas Neno. Judul skripsi: pentingnya gembala memberikan motivasi kepada jemaat dalam melayani Tuhan di GKSI Immanuel Kuala Behe. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Karisno. Judul skripsi: tinjauan teologis terhadap istilah dibenarkan oleh iman dalam surat Paulus kepada jemaat Roma dan implementasinya bagi orang percaya. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Noni Osole. Judul skripsi: peran gembala dalam memberikan motivasi kepada pemuda-pemudi untuk aktif melayani di GSI Tubang Raeng. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Norin Mutia Rohani. Judul skripsi: tinjauan teologis terhadap konsep keselamatan hanya berpusat kepada Kristus dan implikasinya bagi orang percaya di GGRI Batu Penjuru Piju Baru. IPK 3,30. Predikat memuaskan.
Odiana Hahboko. Judul skripsi, Pengaruh Kepemimpinan Gembala terhadap Pertumbuhan Iman Pemuda-Pemudi di GKSI Arastamar Padang Simpudu. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Ori Balingga. Judul skripsi, Pentingnya orang tua menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada anak remaja di GKNI Ebenezer Beram Plasma 4. IPK 3,30. Predikat memuaskan. Peltrum. Judul skripsi, Pentingnya penggunaan metode pembelajaran bagi anak sekolah minggu GGRI Simirna Ubah Sebalau. IPK 3,50. Predikat memuaskan. Pavianus Yosef. Judul skripsi, Implikasi amanat agung bagi panggilan gereja masa kini. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Wendy Wong. Judul skripsi, Makna ungkapan sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20 dan implikasinya dalam pelayanan pastoral. IPK 3,60. Predikat sangat memuaskan. Yurdiansah. Judul skripsi, Pentingnya menanamkan ajaran Kristen kepada anak sekolah minggu usia 3-10 tahun di GGRI Immanuel Duncan, Kecamatan Teriak. IPK 3,70. Predikat sangat memuaskan. Yusli E. Apaupa. Judul skripsi, Pentingnya gembala memberikan pemahaman kepada jemaat tentang makna ibadah untuk meningkatkan kesetiaan jemaat dalam beribadah di GKSI Arastamar Padang Simpudu. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Yamamoni Lase. Judul skripsi, Upaya gembala dalam meningkatkan iman jemaat untuk mencegah tidak terlibat dalam tradisi betilik di GKSI Solapide Tabik. IPK 3,50. Predikat memuaskan. Program Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kristen. Apendi. Judul skripsi, Pentingnya Guru Pak memberikan pemahaman dalam menggunakan media sosial kepada peserta didik di SDN 63 Imperium. IPK 3,40. Predikat memuaskan. Awi Desi. Judul skripsi, Pentingnya Guru Pak memahami karakteristik peserta didik di SDN 09 Jelimpo. IPK 2,70. Predikat cukup memuaskan. Abriadi. Judul skripsi, Peran Guru Pak dalam memberikan kedisiplinan terhadap peserta didik di SMP 19 Kayu Arah, Darit, Kecamatan Menyuke. IPK 3,30. Predikat memuaskan. Andreas Mikat. Judul skripsi, Pentingnya Guru Pak memberikan bimbingan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga broken home di SMP Negeri 1 Jelimpo. IPK 3,30. Predikat memuaskan. Cici Kristina. Judul skripsi, Peran penting Guru Pak dalam meningkatkan moral peserta didik
di SDN 07 Tubang Raeng. IPK 3,50, predikat memuaskan. Deksa, judul skripsi, pentingnya pendidikan agama Kristen remaja bagi pertumbuhan iman remaja di Gereja-Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Gideon Sungai Raya. IPK 3,00, predikat memuaskan. Diana Fitria Sari, judul skripsi, peranan guru pendidikan agama Kristen dalam pembentukan karakter peserta didik di SMP Rehobot Reformasi Bengkayang. IPK 3,00, predikat memuaskan. Emiliana Endang, judul skripsi, peran guru PAK sebagai motivator untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di SMP Rehobot Reformasi Bengkayang. IPK 3,00, predikat memuaskan. Erdi Dedi Deng, judul skripsi, pentingnya karakter guru PAK untuk meningkatkan kerohanian peserta didik di SMA Harapan Pahauman. IPK 3,00, predikat memuaskan. Priskila, judul skripsi, pentingnya guru PAK mengembangkan bakat bagi peserta didik di SMP Mandiri Pahauman. IPK 3,00, predikat memuaskan. Priska Dewi, judul skripsi, pentingnya guru sekolah minggu dalam pembentukan karakter anak sekolah minggu di GGRI Jemaat Pniel Pranuk, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. IPK 2,70, predikat cukup memuaskan. Vera C. Sabuna, judul skripsi, tanggung jawab guru PAK dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan peserta didik di SDN 19 Rambai Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. IPK 3,30, predikat memuaskan. Fransiskus Deni, judul skripsi, peranan guru PAK dalam meningkatkan motivasi peserta didik di SMA Harapan Pahauman. IPK 2,70, predikat cukup memuaskan. Hana Margia, judul skripsi, pentingnya peran guru PAK dalam mencegah krisis moral di kalangan remaja di SMK Negeri 1 Ngabang. IPK 3,00, predikat memuaskan. Hana Aprista, judul skripsi, peran guru PAK meningkatkan minat membaca buku di SMP 5 1 Atap Air Besar. IPK 3,30, predikat memuaskan. Kardinan Jua, judul skripsi, peranan guru PAK sebagai pembimbing rohani bagi peserta didik di SMA Borneo Bengkayang. IPK 3,30, predikat memuaskan. Cornelius, judul skripsi, peran guru PAK dalam mengatasi pergaulan bebas yang terjadi di kalangan peserta didik di SMA Negeri 1 Kuala Behe. IPK 3,00, predikat memuaskan.
Kristina Mayusari dengan judul skripsi Peranan Guru Pak dalam menciptakan kreativitas belajar peserta didik di SMP Pancakarya, Ngabang. IPK 3,30. Predikat memuaskan. Laurentius dengan judul skripsi Pentingnya Guru Pak membina karakter peserta didik di SMPN 4 Ngabang. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Lodia Lambila, judul skripsi Peran Guru Pak dalam meningkatkan minat belajar peserta didik di SDN 15 Tebedak. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Margareta Rita, judul skripsi Peran Guru Pak terhadap pertumbuhan kerohanian peserta didik di SDN 11 Kelampe, Sebetung Menyala, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. IPK 3,30. Predikat memuaskan. Mary Herlina, judul skripsi Peningkatan hasil belajar dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran PAK melalui pembelajaran kooperatif tipe STAT kelas 3 SDN 06 Tanjung Balai. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Merlin Mbolik, judul skripsi Tanggung Jawab Guru Pak dalam mengatasi pengaruh negatif perkembangan teknologi bagi pertumbuhan iman peserta didik di SMP Negeri 1 Jelimpo. IPK 3,70. Predikat sangat memuaskan. Nia V. Elvianita, judul skripsi Upaya Guru Pendidikan Agama Kristen dalam meningkatkan minat belajar ayat Alkitab melalui sistem pengajaran dalam jaringan terhadap peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 09 Rangkang, Kabupaten Bengkayang. IPK 2,70. Predikat cukup memuaskan. Nordi Tampani, judul skripsi Pentingnya Guru Pak memberikan disiplin tentang penggunaan teknologi digital kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Jelimpo. IPK 3,50. Predikat memuaskan. Piana Itasari, judul skripsi Pentingnya Guru Pak dalam membentuk etika dan moral peserta didik di SDN 07 Sebalo, Kecamatan Bengkayang. IPK 3,30. Predikat memuaskan. Rosmini Rajiman, judul skripsi Pentingnya Peran Guru Pak membina potensi anak dalam belajar di PAUD Anugerah Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak. IPK 3,30. Predikat memuaskan. Susanti, judul skripsi Peran Guru Pak dalam mengatasi pernikahan dini peserta didik di SMP Kristen Setia Bakti Empaung. IPK 3,70. Predikat sangat memuaskan. Septiana Hawinata, judul skripsi Peranan Guru Pak dalam memberikan pendidikan karakter bagi peserta didik Kristen di SMA Negeri 1 Ngabang.
IPK 3,30. Predikat memuaskan. Cecilia Nelly. Judul skripsi: pentingnya guru PAK dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memiliki keinginan menerapkan PAK di SMA Rentawan Jelimpo. IPK 3,30. Predikat memuaskan. Salmita Yesi. Judul skripsi: peran guru PAK dalam membimbing konseling terhadap minat belajar peserta didik di SDN 29 Roanjau, Kecamatan Mempawah Hulu. IPK 3,30. Predikat memuaskan. Suleni. Judul skripsi: pentingnya gembala memahami psikologi perkembangan remaja dalam membimbing remaja di GGRI Batu Karang Sentagi. IPK 3,20. Predikat memuaskan. Weli. Judul skripsi: pentingnya bimbingan konseling bagi kedisiplinan anak sekolah minggu di GGRI Sebetung Menyala. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Yanto Peleha. Judul skripsi: peran guru PAK sebagai motivator untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Jelimpo. IPK 3,50. Predikat memuaskan. Yopita Sari Dewi. Judul skripsi: pentingnya strategi guru dalam meningkatkan minat belajar peserta didik dengan menggunakan strategi pembelajaran di SDN 52 Amboyo, Utara Ngabang. IPK 3,40. Predikat memuaskan. Yohana Lauring. Judul skripsi: upaya guru PAK dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SDN 09 Ngabang. IPK 3,00. Predikat memuaskan. Saudara-saudara wisudawan, sebelum kita masuk dalam doa pengutusan, saya akan membacakan teks untuk kita, yaitu dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk berada di dalam ruangan dan tempat ini. Bersyukur oleh karena Tuhan menyertai dan menuntun anak-anak kami dalam menyelesaikan studinya. Dan hari ini ya Tuhan, mereka akan diutus di medan pelayanan masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai mereka. Kami percaya kalau Tuhan yang memanggil dan memilih dan menetapkan mereka, maka Tuhan juga lah akan bertanggung jawab dan akan memimpin setiap perjalanan pelayanan mereka. Olehnya itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan menuntun dan memelihara kehidupan mereka dimanapun mereka melayani. Dan kiranya sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan sendiri memimpin perjalanan akan pelayanan mereka. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mengutus saudara-saudara
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian, dan kiranya menjadi berkat bagi semua dan segala bangsa. Amin. Ikrar wisudawan. Kami wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Ngabang berjanji: 1. Setia pada visi dalam Kristus dan misi Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Ngabang. 2. Erat dalam kasih dan persatuan, serta menjunjung tinggi nama baik alma mater dalam pengabdian kepada gereja, bangsa, dan negara. 3. Teguh dalam kebenaran dan panggilan Tuhan dalam menjalankan amanat agung dan misi gereja. 4. Inovatif dan kreatif dalam pelayanan di mana saja, sesuai dengan karunia rohani, pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan demi keberhasilan pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. 5. Aktif memberikan sumbangsi moral dan material, serta pemikiran konstruktif bagi gereja maupun alma mater setia, tanpa memandang denominasi dan diskriminasi. Ngabang, 15 Agustus 2020. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kajubata. Shalom. Yang saya hormati Bupati Landak, yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Setia Indonesia Kalimantan Barat, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Ngabang, beserta Bapak Ibu dosen, yang kami kasihi orang tua wali, para wisudawan, wisudawati yang hadir pada acara wisuda hari ini, dan yang saya banggakan rekan-rekan wisudawan, wisudawati. Tiada kata yang indah selain puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti acara wisuda di Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Ngabang secara daring. Saya mewakili wisudawan-wisudawati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada alma mater tercinta Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Ngabang yang telah dipakai Tuhan untuk membentuk kami menjadi hamba Tuhan yang siap dipakai dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Dan kami juga berterima kasih yang tak terhingga kepada para dosen yang telah mengajar dan mendidik kami selama di bangku kuliah. Kiranya Tuhan yang membalas semua jerih payah Bapak dan Ibu. Kami juga berterima kasih kepada orang tua beserta keluarga yang telah memberikan dukungan terbesar berupa kepercayaan, dukungan moral, dan dana, dan juga semangat selama kami mengikuti studi di tempat ini. Kami mohon dukungan, doa kepada kami semua, agar kami dapat melayani Tuhan dengan setia. Demikian sambutan ini, atas perhatian Bapak Ibu, mewakili wisudawan wisudawati, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adil Katalino, Bajaromin Kasaruga, Basengat, Kajubata. Yang terhormat Ibu Bupati Landak, yang terhormat Kasih Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Landak, yang terhormat Pendeta Dr. Matius Mangentang, Founder STT Aras Tamar Ngabang, para wakil dosen, orang tua, wakil serta para wisatawan yang berbahagia. Shalom. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Pertama-tama saya mengajak kita untuk mengucap syukur atas pertolongan Tuhan
sehingga wisuda STT Aras Tamar Ngabang dapat dilaksanakan pada hari ini. Karena situasi COVID-19 memaksa kita harus melaksanakan wisuda tidak seperti biasa. Kami mohon maaf kepada orang tua, wali, dan juga kepada saudara-saudara wisatawan-wisawati. Dengan terpaksa kita lakukan wisuda dengan dua cara, yaitu secara daring hari ini, Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020, dan drive-thru pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020. Tema wisuda kita adalah pergi untuk menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat 3. Sebagai dosen kami, berhadap saudara-saudara wisatawan-wisawati, setelah kalian menyelesaikan tugas belajar selama 4 tahun di kampus, sekarang kami mengutus kalian untuk tinggalkan kampus dan pergi mengabadikan diri di masyarakat, dan kerahkanlah segenap kekuatanmu. Terapkan ilmu yang didapat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Atas nama segenap pimpinan, dosen, serta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Ngabang, kami mengucap selamat kepada seluruh wisatawan-wisawati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adil Kak Talino, Paculamin Kak Saruga, pasangan Kak Jubata. Salam, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Yang saya hormati Bupati Landak, yang saya hormati Kasih Bimas Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Landak, yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Matius Mangentang, founder STT Aras Tamar Ngabang, yang saya hormati pimpinan serta sivitas akademika STT Aras Tamar Ngabang, dan kepada orang tua dan seluruh wisudawan yang berbahagia. Pengurus Yayasan Bina Setia Indonesia Kalimantan Barat mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena atas pertolongannya maka sekolah ini dapat berjalan sampai sekarang, dan hari ini dapat mewisuda sekian banyak mahasiswa. Kesempatan ini juga kami dari Yayasan Bina Setia Indonesia Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang telah setia mendukung, menyokong sekolah ini sehingga dapat berjalan sampai sekarang ini dengan baik. Kiranya Tuhan membalas semua dengan limpahnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan wisudawan yang berbahagia, kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan, staf, dosen, dan seluruh karyawan STT Aras Tamar Ngabang yang telah berhasil melakukan pembinaan terhadap mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Ngabang sampai pada sekarang. Dan kami ucapkan selamat dapat mewisuda mahasiswa tahun ini, walaupun kita lakukan dengan secara daring berhubung karena masalah COVID-19. Terakhir kepada para wisudawan, wisudawati, kami dari Yayasan mengucapkan selamat dan sukses atas wisuda saudara-saudara hari ini. Pesan saya sebagai pengurus Yayasan, pakailah ijazah saudara untuk melayani Tuhan.
Malulah saudara tamat dari STT kalau hanya jadi jemaat biasa. Malulah saudara kalau tamat STT saudara hanya jadi seorang majelis. Banyak tempat, banyak gereja tidak ada gembala. Hari ini saudara di wisuda. Saudara harus keluar dari sekolah, diutus Tuhan untuk melayani. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakalah domba-dombaku." Firman Tuhan juga berkata kepada kita, "Pergilah dan beritakanlah Injil. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan gembalakanlah domba-domba Tuhan." Sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak, yang diwakili oleh Kasih Bimas Kristen. Yang saya hormati Founder STTI Arastamar Ngabang, Ketua Yayasan YBSI KB Kalimantan Barat, Ketua Kehormatan STTI Arastamar Ngabang beserta seluruh dosen, orang tua dan para wali, serta para wisudawan yang berbahagia. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar Ngabang, Kabupaten Landak, yaitu wisuda yang pada tahun ini dilaksanakan secara virtual untuk program magister sebanyak 9 orang dan wisuda ke-17 untuk program sarjana sebanyak 51 orang. Bapak, Ibu, dan undangan yang berbahagia, kehadiran perguruan tinggi di daerah kita adalah hal yang sangat dibutuhkan. Bukan saja karena perguruan tinggi adalah tempat mencetak kader-kader generasi penerus bangsa dan daerah, akan tetapi lebih dari itu. Kampus adalah sebagai wahana pembinaan terhadap karakter anak bangsa, sehingga dapat menghasilkan ide-ide cemerlang dalam berkontribusi untuk perkembangan dan kemajuan bangsa atau daerah. Perlu kami ingatkan kembali bahwa dalam salah satu visi dan misi kami selaku Bupati Landak adalah pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Landak. Hal ini tentu sejalan dengan kehadiran Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar di Kabupaten Landak ini, yang juga diharapkan sebagai sebuah lembaga untuk mempersiapkan diri bagi pengabdian kepada masyarakat. Bapak, Ibu, wisudawan, serta undangan yang berbahagia. Selanjutnya dalam kesempatan yang hikmat ini, saya menghimbau dan mengajak seluruh sivitas akademika untuk memikirkan daerah kita tercinta, utamanya dalam menghadapi berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah membuat manusia semakin pintar secara intelijensi, tetapi di lain pihak dapat pula membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap kecerdasan emosional dan spiritual. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyamakan persepsi bahwa output dari sebuah proses pendidikan adalah menghasilkan kecerdasan, intelijensi, emosional, dan spiritual. Apabila hal ini dapat kita wujudkan, maka ke depan akan terlahirlah generasi-generasi yang bukan saja berpikir untuk kebutuhan fisik, akan tetapi juga sensitif terhadap pembentukan watak sekaligus keimanan yang kuat. Dan saya berharap kiranya lembaga pendidikan tinggi ini untuk dapat terus berupaya menjaga nama baik dan konsisten dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu menjalankan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang potensial dan berkualitas, melaksanakan penelitian-penelitian bagi pengembangan ilmu dan kemanusiaan,
serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial perguruan tinggi terhadap masyarakat sekitarnya. Pada akhir sambutan ini, saya berpesan kepada para wisudawan, kiranya dapat menjaga dan meningkatkan kualitas alumni, sehingga bisa bersaing dengan alumni-alumni perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya juga saya berharap agar semakin banyak mahasiswa-mahasiswi yang menentukan pilihan untuk menimba ilmu di kampus STTI Arastamar Kabupaten Landak ini. Kemudian perlu juga saya ingatkan kepada para wisudawan bahwa dengan predikat sarjana yang sudah melekat, maka sudah selayaknya untuk lebih peka terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena ini pula lah yang membedakan saudara dengan masyarakat yang belum mendapat kesempatan berpendidikan. Tidak lupa, pada masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini, saya menghimbau kepada kita semua untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan melaksanakan aktivitas fisik, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada para wisudawan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai perjuangan kalian selanjutnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Sedang terbuka WISTA. 1. Program Magister Pendidikan. Program Studi Pendidikan Kristen. 2. Program Sarjana Teologia Kependetaan. 3. Program Sarjana Pendidikan. Program Studi Pendidikan Kristen. Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar Ungabang. Pada hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2020. Dengan menyebut demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya nyatakan ditutup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan tutup acara wisuda pada saat ini di dalam doa sambil bermohon berkat Tuhan. Mari berdoa. Sukacita yang melimpah kami alami dalam ibadah ini ya Bapa, sebab kasih setiamu menuntun kami dalam ibadah ini, serta berkenan akan pelayanan yang kami lakukan. Olehnya ya Bapa, kami datang bersyukur kepadamu
atas penyertaan-Mu dalam sepanjang acara ini, dan semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan tangan pengasihan-Mu. Sambil kami bermohon berkat daripada-Mu, ya Bapa. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Allah yang kudus, akan senantiasa menyertai, menuntun, dan memberkati saudara-saudara, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Wisuda Magister dan Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar Ngabang yang dilaksanakan secara daring. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Tuhan memberkati.